Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimprov hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Keesokan harinya, Dr. Garner, Sarah, dan Michael terkejut melihat pengawal mereka diganti. Michael yang penasaran bertanya, "Di mana Jid?" Kapten mercenari desa memberitahu kalau pengawal pribadi keluarga Dr. Gardner diganti mulai hari ini. Michael yang terkejut bertanya kenapa. Si kapten mengatakan dia juga tidak tahu alasannya, karena Jid membuat permintaan mendadak ini tadi malam. Jadi, mulai sekarang, satu mercenari bersamanya dan satu mercenari lagi akan melakukan pengawalan secara bergantian. Michael kecewa mendengarnya. Takut dia tak bisa lagi bertemu dengan temannya. Dr. Gardner yang juga sedikit cemas bertanya, apa itu artinya mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Jin? Kapten meluruskan, sejak awal mereka sudah meminta prajurit bayaran kelas atas. Jin hanya berhenti jadi pengawal pribadi keluarga Garner. Dia masih jadi bagian dari pasukan pengawalan di luar, sehingga mereka bisa bertemu dengannya kapan saja. Wajah Michael jadi cemberut, sementara Sarah menghela nafas. Sepertinya anak itu merasa tidak nyaman karena mereka memberinya tekanan. Ia berharap Jin tidak terlalu merasa tersinggung. Si kapten menimpali, meski rasanya aneh mengatakannya, namun keputusan Jin untuk berhenti jadi pengawal pribadi bukan karena dia merasa tersinggung. Tapi menurutnya, keterlibatan emosi pribadi bisa saja menimbulkan masalah. Keluarga itu hanya bisa terdiam mendengar penjelasan kapten. Sementara itu, di luar, terlihat Jin bersama dua mercenari sedang berjaga. Meski begitu, Jin masih memikirkan kejadian kemarin. Saat keluarga Gardner menawarkannya untuk menjadi bagian dari keluarga, Sarah tahu Jin tidak bisa langsung memberi jawaban dan memintanya untuk menjawab setelah mempertimbangkannya baik-baik. Namun, tanpa diduga, Jin langsung menolak tawaran itu, memberitahu bahwa dia tidak perlu menjawab langsung dan memintanya untuk memberi jawaban setelah memikirkannya matang-matang. Masih ada waktu selama 3 bulan, di sana mereka tinggal bersama. Tetapi keputusan Jin sudah bulat. Dia tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Michael dan orang tuanya kecewa mendengar itu. Jin kemudian bangkit dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seseorang kemudian memanggil namanya, menyadarkan Jin dari lamunannya. Michael berlari dengan wajah bahagia, memberitahu kalau Jin disuruh sarapan. Ibunya bilang tidak masalah jika mereka makan bersama sekarang, karena dia bukan lagi pengawal pribadi keluarga Garner. Dua mercenari yang melihat itu tertawa cekikikan. Mereka senang melihat Jin memiliki keluarga. Pada akhirnya, Jin makan bersama dengan keluarga Michael. Sarah tak menyangka kalau pengunduran diri Jin ada sisi baiknya juga. Seharusnya dari awal saja mereka meminta itu. Kapten tersenyum sambil memperhatikan kebahagiaan keempat orang di depannya. Hari-hari terus berlalu. Meski tidak lagi mengawal keluarga Michael, Jin selalu disapa jika mereka bertemu. Dan sekarang mereka selalu makan bersama. Sarah juga mengajari Jin sesekali tentang budaya atau hal-hal menarik dari negara yang pernah dikunjunginya. Dia juga meminta suaminya, Dr. Gardner, untuk mengajari hal-hal yang penting bagi Jin. Semenjak saat itu, Jin mulai belajar banyak hal, mulai dari menulis, membaca, dan lainnya. Michael juga sering menemuinya saat sedang berjaga. Michael lalu bercerita kalau ia sebenarnya tak punya teman karena sering berpindah-pindah mengikuti orang tuanya bekerja. Jadi, dia tidak punya waktu untuk mencari teman. Dan itu selalu membosankan. Tapi sekarang, dia merasa sangat senang karena ada Jin.
Kenangan itu terus berputar di kepala Legend. Sementara ia pergi sendirian untuk menyelamatkan Michael. Sementara itu, di markas militer, Komandan Pasukan Khusus Amerika tidak menyangka tindakan gila itu. Tidak peduli sekeras apapun dia memikirkannya. Meski mereka juga tahu tentang informasi prajurit bayaran JIT. Tapi karena syarat bahwa dia harus menyelamatkan Sandra sendirian, Komandan jadi mempertimbangkan apakah mereka harus mengirim tim ke alamat yang sudah dikonfirmasi itu sekarang. Mayor Kang mengerti kekhawatiran Komandan. Namun, Dr. Gardner tidak mempercayai siapapun kecuali Jit. Komandan sangat menyayangkan bahwa istrinya, Sarah Gardner, meninggal saat bertugas. Namun hal itu ya tidak bisa dihindari. Mayor membalas, meski begitu, tidak bisa percaya pada negara juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Ditambah jika mereka terlihat memberikan bantuan walau hanya sedikit. Dr. Gardner sangat membencinya sampai-sampai memperingatkan bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama walau Sandra berhasil diselamatkan. Komandan menanggapi, itulah kenapa dia bilang itu adalah tindakan gila. Bagaimanapun juga, misinya sangat berbahaya. Walaupun keputusan ini mengakibatkan Sandra yang harus diselamatkan mati, dia bilang tetap akan bekerja sama dengan mereka tanpa meminta pertanggungjawaban. Mayor tahu itu. Sepertinya Dr. Gardner menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Legend akhirnya tiba di lokasi. Namun anehnya, dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Berpikir kalau musuh sudah menarik pasukannya mundur, Legend mulai bergerak. Dia semakin curiga saat hampir mencapai tujuan. Bukan hanya tidak ada pasukan, di sana juga tidak ada peralatan untuk memantau sekitar. Ia terus maju dengan waspada, lalu mendobrak masuk. Rumah itu sangat mencurigakan. Seluruh ruangan sudah dipenuhi debu dan sarang laba-laba, seolah-olah tidak digunakan untuk waktu yang lama. Legend terus memeriksa, kemudian masuk ke salah satu ruangan. Di sana, ia menemukan fotonya bersama keluarga Dr. Gardner. Legend keluar melalui pintu belakang, tetapi di sana juga kosong. Hanya ada hutan lebat dengan angin yang berhembus pelan. Dari balik pepohonan, ia melihat dua batu nisan dan segera memeriksa. Di salah satu batu tertulis nama Sarah Gardner. Sekilas, Jin mengingat kenangannya bersama Sarah. Batu nisan yang lain tertutupi lumut. Jin membersihkannya dan terkejut saat melihat nama Michael Gardner tertulis di sana. Dr. Gardner sudah kehilangan semuanya. Mayor Kang bergegas menemui Dr. Gardner untuk meluruskan masalah ini. Ia marah besar saat Legend memberitahu kebenarannya. Fakta bahwa lokasi yang diberi dokter sebenarnya adalah tempat tinggalnya dahulu. Dan Michael, putranya, tidak benar-benar diculik. Bukankah Dr. Gardner meminta Chi untuk menyelamatkan putranya yang disandera sebagai syarat untuk bekerja sama dengan pihak militer? Dr. Gardner membalas pelan. Sepertinya Jin sudah bertemu dengan mereka berdua. Mayor mulai kesal, namun juga iba. Bertanya, apa benar Michael sudah mati? Tetapi ia tidak mengerti alasan Dr. Gardner mengirim Jin ke lokasi tersebut untuk menyelamatkannya. Dr. Gardner akhirnya menceritakan semuanya. Setelah menyelesaikan tugas dan berpisah dengan Jin, Sarah yang dikirim ke tempat lain seperti biasa. Dia dibunuh di sana. Penculik Sarah membuat tuntutan tidak masuk akal pada pemerintah negaranya dengan nyawa Sarah sebagai taruhannya. Dan tentu saja pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka. Mayor Kang tertunduk. Komandan tadi sudah memberitahunya. Diplomat hanyalah jabatan Sarah Gardner yang terlihat dari luar. Dia sebenarnya juga seorang agen yang menangani tugas-tugas negosiasi pemerintah. Suatu hari, di tengah-tengah negosiasi, pihak lain tiba-tiba berubah pikiran, menyebabkan Sarah terbunuh. Mayor akhirnya tahu alasan kenapa dokter tidak mempercayai siapapun. Komandan juga sudah mengira seperti itu. Dr. Gardner melanjutkan, ia tidak bisa menanggung penderitaan itu.
Namun, meski dirinya ingin segera mengikuti jejak Sarah, ia harus bertahan hidup demi Michael. Tetapi anak itu hanya mengikuti orang tuanya kemanapun sejak kecil, sehingga dia kesulitan menjalani kehidupan sekolah yang normal. Pada akhirnya, Michael menerima pembulian yang parah di sekolah. Ditambah, para pelakunya adalah anak-anak pejabat tinggi pemerintah, membuat situasinya memburuk. Cerita itu sudah bisa ditebak. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk membantunya. Akibatnya, dia jadi memiliki fobia sosial yang parah. Michael menghindari orang-orang dan tinggal bersama dokter di tempat di mana Jin dikirim. Namun, di sana pun terjadi insiden yang tidak terduga. Karena sehari sebelumnya turun hujan, kondisi tanah jadi tidak stabil dan menyebabkan longsor. Di hari itu, Dr. Garner kehilangan semua yang disayanginya. Sejak saat itu, ia mulai membenci negara yang dulu dicintai keluarganya sendiri. Kematian Sarah dan juga Michael yang berakhir menyedihkan, semuanya disebabkan oleh negara yang dulu mereka cintai. Dr. Garner mulai menjadi pemabuk, membenci segala hal tentang negaranya. Dan saat itulah Aida mendekatinya dan mengusulkan untuk bekerja sama. Mayor Khan terkejut mendengarnya. Ternyata dokter tidak diculik, tetapi menerima tawaran Aida. Dokter melanjutkan, Aida menawarkan pengembangan senjata kimia yang mampu membunuh banyak orang. Biasanya ia akan berpikir bahwa itu tawaran yang tidak masuk akal. Namun karena kebencian, pikirannya berubah. Kenapa hal itu tidak masuk akal? Kenapa dia harus menolak tawaran mereka? Kenapa dia harus peduli bagaimana mereka akan menggunakan senjata yang dibuatnya? Malah sebaliknya, senjata buatan dokter bisa digunakan untuk melawan negaranya. Jadi, itu bukanlah tawaran yang buruk untuknya. Jika tidak seperti itu, dia tidak bisa balas dendam pada negaranya. Dr. Garner kemudian diam sejenak, memberi Mayor kesempatan untuk bertanya. Kenapa beliau meminta untuk dipertemukan dengan Jin? Kenapa beliau meminta anak itu untuk menyelamatkan Michael yang sudah mati? Dokter menatap Mayor dengan sayu, lalu menjawab, Sarah dan Michael merindukan Jin sampai akhir hayat mereka. Dia hanya ingin menunjukkan Jin pada mereka berdua. Jin yang ia temui kembali terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, dan itu membuatnya merasa lega. Dr. Garner lalu berkata akan bekerja sama dengan sepenuhnya dan meminta Mayor untuk memberitahu Jin bahwa dia tidak perlu datang untuk menemuinya lagi. Di saat yang bersamaan, Jin menatap foto Dr. Garner, Sarah, dan Michael yang dipajang di dinding. Sesaat kemudian, ponselnya berderi. Mayor memberitahu kalau Dr. Garner sudah memberikan semua informasi yang dimilikinya tanpa perlawanan. Mayor berterima kasih pada Legit. Sebenarnya, Dr. Garner tidak berniat untuk bekerja sama dengan pihak militer. Jadi, Mayor bertanya secara pribadi, kenapa beliau tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk bekerja sama. Ternyata, beliau teringat dengan masa lalu saat melihat Jin. Dirinya yang dulu hidup bersama Michael dan Sarah. Dan saat itu, dia baru menyadari bahwa dirinya masih memiliki keluarga yang tersisa di dunia ini. Panggilan itu kemudian berakhir. Jin sekali lagi menatap foto dia bersama keluarga Dr. Garner. Kenangannya bersama Michael dan Sarah kembali berputar di kepalanya. Sekarang tempat itu terasa hening. Beberapa hari kemudian, saat pemerintah mengawal Dr. Garner untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman, tiba-tiba saja sebuah Humvee militer menabrak mobil tersebut, membuatnya menghantam pembatas jalan. 5 orang pria bersenjata keluar dari Humvee. Agen pemerintah mencoba melumpuhkan mereka, namun mereka langsung menembak, menghabisi semuanya. 2 orang agen yang tersisa mencoba melawan hanya untuk diberondong ratusan peluru. Salah satu pria kemudian berjalan perlahan ke arah mobil. Ia lalu bertanya, bagaimana kabar dokter? Tubuh Dr. Garner berkeringat dingin mendengar suara itu. Si pria penasaran, kenapa dokter melakukan itu? Bos sangat marah karena dokter mengkhianatinya. Pada akhirnya, Dr. Garner diculik dan dibawa ke sebuah gedung terbengkalai.
Di sana, ia diborgol, di kursi, dan disiksa tanpa ampun. Tubuh dan kepalanya dipenuhi darah. Namun, tampaknya semangat hidup sang dokter telah lenyap. Pria yang menculiknya, yang juga merupakan tangan kanan bos organisasi Aida, dengan kasar menjambak rambutnya dan dengan geram bertanya, apakah Dr. Gardner sadar berapa banyak kerugian yang telah mereka derita akibat perbuatannya? Dr. Gardner hanya menyatapnya dengan tatapan kosong. Ekspresi kosong itu membuat sang penculik semakin kesal, dan ia melepaskan tangannya dengan penuh kebingungan. Bertanya-tanya, mengapa seseorang yang kehilangan semangat hidup bisa membuat kesalahan fatal seperti berkhianat? Pada saat yang bersamaan, itu ruangan terbuka dan bos Aida masuk. Melihat Aida, si pria segera menyiapkan kursi untuknya. Aida duduk dan menyatakan kekecewaannya. Sambil menyalakan cerutu, ia berkata bahwa awalnya ia mengira mereka berdua sangat cocok. Namun ternyata ia salah. Dr. Gardner membalas singkat, mengatakan bahwa perasaan seseorang bisa berubah begitu mudah. Bos Aida mengangguk setuju, mengakui bahwa memang tidak ada yang lebih tidak bisa dipercaya selain perasaan manusia. Namun, ia menambahkan, Dr. Gardner seharusnya yang menanggung akibat dari perasaan tersebut, bukan dirinya. Si bos kemudian bertanya, apakah Dr. Gardner tahu betapa besar kerusakan yang telah disebabkannya? Ia telah kehilangan waktu dan uang dalam jumlah yang besar. Begitu juga dengan kliennya. Tentara musuh juga mulai melacak keberadaan mereka, yang menyebabkan pihak Aida kehilangan beberapa rute mereka. Dan sekarang, Dr. Gardner harus membayar harganya. Dia akan dijadikan contoh bagi siapa saja yang berani mengkhianati organisasi Aida. Dr. Gardner yang sudah pasrah menjawab bahwa kini setelah ia benar-benar mengetahui perasaannya yang sesungguhnya, kematian adalah harga yang sangat murah. Aida dan anak buahnya terkejut. Namun, kemudian Aida tersenyum lebar. Penasaran sejauh mana perasaan itu akan membawa Dr. Gardner. Sementara itu, di Korea, Legin tengah melakukan olahraga harian ketika ponselnya berderi. Ia melihat panggilan dari Mayor dengan nomor internasional. Setelah mengangkat telepon, Mayor memberi kabar bahwa Dr. Gardner telah diculik. Mayor kemudian menceritakan bahwa berkat kerjasama Dr. Gardner, pasukan militer berhasil merebut senjata biologis milik Aida. Dalam proses tersebut, mereka juga berhasil menahan beberapa personel penting Aida. Setelah misi tersebut sukses, pemerintah Amerika berencana untuk menempatkan Dr. Gardner di safe house untuk sementara waktu dan memberikan identitas baru ke depannya setelah situasi mereda. Namun, semalam saat sedang dalam perjalanan menuju safe house, rombongan itu disergap dan Dr. Gardner diculik. Legin bertanya, apakah Mayor tahu siapa yang bertanggung jawab atas penculikan itu? Mayor menduga bahwa pihak Aida adalah dalangnya. Pihak militer mendapatkan informasi bahwa seorang pria bernama Jack, tangan kanan organisasi Aida, terlihat di Amerika beberapa hari sebelum penculikan terjadi. Saat ini, mereka sedang berusaha melacaknya. Legin kembali bertanya tentang motif penculikan tersebut. Mayor menjelaskan bahwa karena informasi yang diberikan oleh Dr. Gardner sangat akurat, jelas bahwa ia telah mengkhianati Aida. Namun alih-alih membunuhnya, mereka malah menculik Dr. Gardner. Legin memotong, mengatakan bahwa mereka ingin menjadikan Dr. Gardner sebagai contoh bagi orang lain yang berkhianat. Mayor mengangguk setuju, menambahkan bahwa Aida tidak lagi membutuhkan Dr. Gardner yang telah mengkhianatinya, dan juga memiliki banyak orang yang bisa dijadikan sandera. Maka dari itu, bos Aida tidak perlu memaksa Dr. Gardner untuk bekerja sama dengan mereka. Namun, dengan menculiknya, Aida memilih resiko besar dan ingin menunjukkan kepada dunia apa yang akan terjadi pada seorang pengkhianat. Legin akhirnya mengerti, artinya mereka tidak punya banyak waktu. Mayor membenarkan
Karena itu, ia segera memberitahu Legend. Setelah menutup panggilan, Legend mengambil ponsel rahasianya dan menghubungi 006. Bertanya tentang Aida. 006 terkejut mendengar pertanyaan Legend. Kelompok Aida sudah sangat terkenal di dunia bawah. Dan 006 heran mengapa Legend tiba-tiba bertanya tentang organisasi pedagang senjata ilegal. Legend menjawab bahwa ia membutuhkan informasi tentang Aida, terutama tentang pemimpinnya dan seorang pria bernama Jack, serta lokasi mereka. 006 terkejut mendengar nama Jack. Orang itu menghubungi Numbers saat mereka pertama kali menjadi mercenary setelah pembersihan camp. Meskipun 006 tidak tahu bagaimana organisasi mercenary tersebut bisa mengetahui tentang Numbers. Mereka menawarkan Numbers untuk bergabung dengan Aida. Ketika penawaran itu ditolak, Jack langsung pergi dan berkata bahwa mereka akan menyesalinya. Numbers yang tidak bekerja sebagai mercenary full-time dan hanya menerima pekerjaan dari beberapa klien yang mereka kenal tidak cocok dengan organisasi tersebut. Karena itulah, Numbers pun mulai mencari tahu tentang Jack dan menemukan bahwa ia memiliki rekam jejak yang kuat dan terkenal. 006 berjanji akan mengirimkan informasi tambahan mengenai Jack dan Aida. Legend berterima kasih dan hendak menutup panggilan. Namun 006 menghentikannya, menyebutkan bahwa mungkin saja Jack memiliki hubungan dengan Aida. Ia juga memperingatkan bahwa Aida adalah organisasi yang sangat sulit untuk diserang. Ia penasaran mengapa Legend tiba-tiba menanyakan tentang mereka. Legend terdiam sejenak, kemudian menceritakan semuanya. Pada akhirnya, mereka bertiga bekerja sama. Beberapa hari kemudian, di sebuah klub malam premium yang dijaga ketat dengan puluhan penjaga, semua orang terlihat bersenang-senang. Di luar, pemimpin Aida baru saja tiba dan disambut oleh puluhan bawahannya. Tanpa mereka sadari, 032 sedang mengawasi dari kejauhan dan segera melaporkan bahwa target mereka telah dikonfirmasi dan masuk ke dalam. Di dalam, Legend memperhatikan dengan seksama dari sudut yang tersembunyi. Sementara 006 menyamar sebagai pelayan yang membawa nampan bersih gelas. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa target sudah masuk, 006 tersenyum tipis. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.